Assalamualaikum anak-anak. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pedoman praktikum kita pada semester ini. Pada semester ini praktikum kita masih bersifat online karena situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan ya. Dan penugasan praktikum pada semester ini adalah saya ingin kalian nanti mencermati tahap-tahap sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan karena kedua dokumen ini sangat luas, maka saya mengambil studi kasus khusus di bidang kesehatan saja. Baik, akan saya jelaskan bagaimana kemudian praktikum kita ini akan dilaksanakan. Anak-anak sekalian, sifat penugasan praktikum kita pada semester ini bersifat perorangan, jadi bukan kelompok ya. Jadi kalian nanti mengerjakan masing-masing penugasan praktikum ini sesuai dengan yang saya minta ya. Jadi nanti masing-masing bekerja sendiri dan nanti mengumpulkan tugasnya sendiri. Dan seperti saya sampaikan tadi, karena situasinya masih belum memungkinkan untuk bisa turun ke lapangan, di samping itu juga banyak dari kalian yang belum berada di Jogja atau mungkin sudah berada di Jogja tapi karena kondisinya tidak memungkinkan seperti sekarang ini, dan juga SKPD itu masih sulit untuk bisa menerima tamu ya, kecuali untuk hal-hal yang bersifat penting. Jadi saya memutuskan bahwa praktikum kita bersifat online, artinya data yang kalian pakai sebagai bahan analisis untuk mengerjakan penugasan dalam praktikum ini adalah bukan data primer, tapi data sekunder. Data sekunder artinya kalian bisa mendownloadnya dari internet. Ya. Nah, bagaimana kemudian teknik penugasan dari praktikum kita? Jadi pertama kalian nanti akan saya minta mendownload RPJMN, tentu saja RPJMN yang terbaru ya, tidak salah masih sampai tahun 2024 itu, karena kita tahu dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa RPJMN itu biasanya mengikuti masa jabatan presiden, begitu juga di daerah RPJMD itu akan mengikuti masa jabatan gubernur atau bupati wali kota. Jadi saya ingin Anda nanti mendownload RPJMN dan RPJMD provinsi dan kabupaten kota tempat tinggal kalian masing-masing. Karena nanti yang dianalisis ini sangat bersifat individu, artinya nanti kalian semua akan mencermati sinkronisasi RPJMN dan RPJMD daerah kalian masing-masing. Ya, jadi nanti silakan kalian download dokumen perencanaan di daerah masing-masing itu. Nah, nanti berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, maka kalian semua akan melakukan analisis. Cara analisisnya dengan mengisi tabel-tabel penugasan sesuai dengan contoh yang saya berikan. Ada dua tabel anak-anak, ada dua tabel yang nanti saya ingin kalian mengisinya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah kalian masing-masing ya. Jadi cukup dua saja. Sebenarnya kalau kita bicara tahap-tahap sinkronisasi dari RPJMN dan RPJMD itu cukup panjang, tapi khusus untuk praktikum kali ini ya kalian cukup melakukan dua tahap dulu saja ya. Baik. Yang pertama adalah sinkronisasi isu-isu strategis ya. Jadi sinkronisasi isu-isu strategis ini kalian akan saya minta untuk, di sini saya sudah sampaikan contohnya, kalian saya minta untuk mengidentifikasi dan menemukan isu-isu strategis khusus untuk subbidang kesehatan di dalam RPJMN kita. Ya. Nanti setelah itu baru kalian mencarinya di RPJMD di provinsi dan kabupaten kota di mana kalian tinggal. Ya, jadi nanti ini contoh tabelnya nanti seperti ini ya. Ada beberapa isu-isu strategis ketika kita bicara tentang kesehatan ya di tingkat nasional. Ini sudah saya tulis beberapa: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan. Kemudian pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan manajemen penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi pengembangan peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan, termasuk di dalamnya BPJS, kalau nanti sampai kepada target, tapi kita tidak akan sampai ke sana. Nah, ini baru beberapa, lain-lainnya silakan kalian tambahkan sendiri sesuai dengan lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, jadi ini tentang pemerintah daerah itu ya, coba. Nah, kemudian untuk RPJMD provinsi dan kabupaten kotanya,
silahkan kalian mencarinya di RPJMD dan kabupaten kota masing-masing ya. Jadi di sini nanti lain-lain sesuai dengan kondisi daerah yang termuat di dalam RPJMD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Anak-anak, untuk tugas sinkronisasi ini khusus untuk RPJMN-nya sesuai dengan contoh saja ya. Jadi ini sudah saya template, ini seperti ini. Kalaupun kalian ingin menambahkan, tambahkan sesuai dengan lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Jadi tidak usah kemudian, karena kalau kita bicara bidang kesehatan itu sub bidangnya juga sebenarnya sangat banyak. Saya hanya mengambil sebagian karena yang saya inginkan dalam praktikum ini adalah Anda belajar untuk menemukan bagaimana kemudian perencanaan di tingkat pusat itu kemudian dijabarkan, di breakdown dalam perencanaan di tingkat daerah yang lebih rendah. Ya, jadi seharusnya ada. Artinya kalau di tingkat nasional ada isu-isu strategis ini, maka seharusnya isu-isu strategis itu juga muncul di RPJMD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi ini ya, yang pertama ada sinkronisasi isu-isu strategis ya, kalian identifikasi, kalian temukan isu-isu strategis ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah penjabaran misi RPJMN ke dalam RPJPD. Kita tahu bahwa misi itu sesuatu yang memang diinginkan untuk bisa dicapai ya, sehingga kemudian misi di tingkat RPJMN di tingkat nasional itu harus bisa diterjemahkan oleh daerah. Karena apa? Pembangunan di tingkat daerah itu sebenarnya ada perpanjangan tangan dari pembangunan di tingkat pusat, karena tentu saja pemerintah pusat, presiden beserta jajarannya, kementerian lembaga tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan pembangunan sendiri. Karena itu kemudian mendelegasikan melalui otonomi daerah untuk daerah juga bisa ikut melaksanakan, baik itu untuk tugas-tugas mandiri atau tugas perbantuan ya. Itu bisa dengan berbagai mekanisme. Tapi intinya adalah bahwa visi dan misi yang ada, yang tertuang, yang merupakan janji politik, kita sudah pernah bahas ya, janji politik dari presiden yang kemudian didokumentasikan sebagai ini loh janji politik presiden yang harus dilaksanakan. Jadi janji itu bukan cuma sekedar janji yang tidak ada dokumennya, tapi kemudian janji-janji politik presiden itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan, apakah itu jangka panjang maupun jangka menengah nasional, dan visi misi itulah yang kemudian harus diterjemahkan secara lebih konkret di daerah-daerah. Karena tentu saja seperti pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, situasi dan kondisi di daerah mungkin berbeda. Jadi mungkin saja prioritas di tingkat nasional bukan menjadi prioritas di tingkat daerah. Karena mungkin ada hal-hal lain yang lebih penting. Tapi tetap yang menjadi prioritas di tingkat nasional harus muncul di rencana pembangunan daerah. Ini yang ingin kita identifikasi pada praktikum kita. Ya. Jadi di sini Oke, untuk ini untuk contoh untuk tabel yang kedua yang saya ingin kalian analisis adalah cukup satu saja saudara-saudara ya, anak-anak sekalian, cukup satu saja misi dari RPJMN yang saya ingin Anda identifikasi keberadaannya, penjabarannya di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota. Jadi satu aja saya ambil salah satu misinya. Sebenarnya banyak sih misi Presiden Jokowi, tapi saya ambil satu contoh saja, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Nah, bagaimana kemudian misi ini diterjemahkan ke dalam misi gubernur di tingkat provinsi atau misi bupati wali kota di tingkat daerah? Ini saya hanya contohkan, ya saya mengambil salah satu daerah di Indonesia, ini penerjemahan, ini penjabaran misi RPJMN itu di tingkat daerah. Ini oleh gubernur di salah satu provinsi, tidak akan saya sebutkan provinsinya, dan ini di tingkat kabupaten dan kota. Nah, yang saya ingin Anda lakukan adalah menjabarkan visi misi RPJMN ini ke dalam provinsi dan kabupaten kota tempat kalian berada. Jadi bagaimana RPJMD provinsi Anda, bagaimana RPJMD kabupaten kota atau kabupaten atau kota Anda itu menerjemahkan, menjabarkan visi misi dari RPJMN tentang mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Nah, baik anak-anak, untuk penugasan praktikum yang pertama ini kita nanti akan ada dua praktikum ya, ini yang pertama nanti akan ada satu kali lagi praktikum ya, ada mencermati perencanaan daerah ya. Jadi ini dua yang ingin saya ingin Anda lakukan sebagai tugas praktikum pertama kita ya. Jadi di sini ada contohnya
Biasanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota lebih detail. Kalau di tingkat nasional dia hanya merupakan misi umum, tapi biasanya kemudian secara detail apa sih yang dimaksud dengan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, itu yang kemudian di breakdown oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi seperti sudah pernah saya katakan, janji politik gubernur dan janji politik bupati wali kota seharusnya sinkron dengan visi misi dari atau janji politik dari presiden. Itu yang paling ideal. Karena itu akan menjamin bahwa ada kesinambungan, ada sinkronisasi antara perencanaan di pusat, di daerah, di level provinsi ataupun di daerah di level kabupaten kota. Ya, itu yang ingin kita lihat, saudara-saudara ya. Baik. Nah, kemudian format laporannya nanti seperti apa? Laporan praktikum berisi 2 tabel sesuai contoh ya, yang sudah terisi dengan data dari dokumen RPJMD provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk yang RPJMN sama seperti template yang saya sampaikan di contoh di atas ya. Tapi untuk data atau penjabaran atau identifikasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota kalian itu sesuai dengan data yang ada di dokumen perencanaan yang kalian miliki di kabupaten kota atau di provinsi masing-masing ya. Nah, setiap tabel dianalisis setelah tabel ini diisi. Nah, saudara-saudara, pengisian berdasarkan RPJMD provinsi maupun wali kota ini saya harap disertai dengan keterangan di halaman berapa dari dokumen yang saudara download itu. Keterangan ini ada ya. Jadi misalnya di halaman misalnya tuh RPJMD yang Anda download sejumlah 50 halaman. Nah, kemudian yang keterangan penjabaran yang Anda tulis misalnya di halaman 24 atau mungkin di halaman 25 itu harus Anda sertakan di bagian di bagian ininya, di bagian tabel-tabel yang Anda tulis di sini ya. Jadi saya bisa mengetahui di mana kemudian Anda menemukan tabel-tabel tersebut ya. Oke. Itu yang itu yang pertama, jadi harus ada data tentang di halaman berapa Anda menulis tabel itu ya. Baik, jadi di sini yang paling pertama sesuai contoh terisi dengan data dari halaman berapa Anda menemukan tabel-tabel tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah setiap tabel yang sudah Anda tulis itu kemudian Anda analisis ya. Kemudian Anda analisis dan nanti Anda tuliskan analisis tersebut di bawah tabel yang sudah ada atau sudah Anda tulis sebelumnya. Jadi analisisnya berupa apa? Anda melihat apakah sudah ada sinkronisasi berkaitan dengan visi misi di tingkat nasional dengan di tingkat kabupaten kota, atau sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, it's okay ya. Anda bisa kemudian menguatkannya. Tapi bila kemudian belum sesuai, Anda harus jelaskan kenapa kemudian belum sesuai dan bagaimana seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saudara juga harus melampirkan melampirkan dokumen-dokumen yang Anda download tersebut, sehingga saya bisa ikut membaca dan saya juga bisa ikut mengklarifikasi bagaimana kemudian apa yang Anda tulis apakah sudah sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen tersebut ya. Jadi ini baik ya, seperti itu. Nah, kemudian sebagai catatan seperti biasa Anda mengumpulkan file tugas praktikum ini di My Class ya, dan cukup file tugas penugasannya saja, jadi tanpa lampiran. Tapi kemudian Anda juga harus mengirimkan file yang sama beserta lampirannya, dan kemudian Anda buat dalam bentuk RAR ya, dikumpulkan kepada perwakilan kelas untuk dikirimkan sebagai backup ke email saya sebagai backup seperti biasa ya. Dan anak-anak pengumpulan tugas ini saya harapkan hari Jumat tanggal 24 Desember maksimal pukul 23.55 ini masuk ke email saya ya. Dan hati-hati untuk Anda yang akan upload di My Class, waktunya hanya sampai 23.55. Jadi tolong perhitungkan, jangan sampai kemudian Anda terlambat dan tidak bisa mengupload tugas Anda. Ya, dan kemudian Anda pada saat itu nanti presensi di My Class, dan nanti
seperti biasa perwakilan kelas mengirimkan tugas teman-teman satu kelas dalam bentuk di Google Drive kan ya, kemudian dikirim ke email saya seperti biasa. Begitu anak-anak, apa yang bisa saya sampaikan untuk sebagai petunjuk praktikum kita selama 1 semester ini ya. Jadi nanti silakan Anda mengerjakannya. Anda punya waktu dari hari Selasa ini sampai hari Jumat pada batas waktu pengumpulan, dan nanti silakan Anda kumpulkan sesuai dengan ketentuan yang saya sudah berikan ya. Silakan dicermati lagi tugasnya. Filenya akan saya upload di MyClass, begitu juga video penjelasan saya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Selamat mengerjakan praktikum Anda, semoga lancar, dan saya tunggu pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.